Min jumlatil futuwati, salah satu bukti kehebatan, keperkasaan. Al-futuwah, kepemudaan itu artinya kehebatan, ketegasan, keperkasaan, semuanya itu antara lain hifdzu sirrillahi azza wa jalla, yaitu menjaga rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takhalluq ma'an nasi bi khuluqin hasanin, lalu kamu dalam bergaul dengan manusia ya dengan standar akhlak yang baik dengan manusia, menunjukkan akhlak yang baik, yang sopan, yang jujur, yang hormat dalam semuanya. Karena akhlakmu itulah yang kamu buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ Islammu dan imanmu baru terlihat. Ketika Islam hanya sebagai makna, saya jujur saya tidak pernah bisa melihat Islam kayak apa Islam. Iman ketika dalam batasan makna, saya tidak bisa melihat iman itu seperti apa. Salat itu apa sebagai makna, saya tidak bisa melihat makna, tidak bisa melihat salat, tidak bisa memegang salat, tidak bisa mencium salat, tidak bisa meraba salat, tidak bisa. Baru saya bisa melihat, dan yang bisa saya lihat adalah bukan salat, tapi yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan salat. Paham? Saya tidak bisa melihat Islam, yang bisa saya lihat adalah Muslim. Saya tidak bisa melihat iman, tapi yang saya lihat adalah mukmin. Nah, ketika kamu yang mengklaim sebagai Muslim, kemudian kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna Islam yang sesungguhnya, di situ kamu berarti melakukan distorsi terhadap Islam. Oh, orang lain tidak akan melihat Al-Quran kayak apa konsepnya. Orang lain tidak akan bisa melihat hadis bagaimana kata Rasul dalam kehidupan. Yang dilihat adalah perilaku kamu sehari-hari sebagai Muslim. Kalau orang Islamnya pada korupsi semua, oh berarti Islam itu tidak jauh dari korupsi dong. Kalau kamu umat Islam saling bertengkar, saling bunuh membunuh, oh Islam itu adalah agama yang kejam, saling bunuh membunuh, amit-amit. Orang melihat bukan Islamnya, tapi kamu yang mengklaim Islam. Ada orang sholat sambil makan, sambil minum, sambil garuk-garuk, sambil karaokean, oh jadi sholat tuh begitu. Jadi siapa yang memperburuk Islam? Kamu sendiri. Tanggung dosamu. Tidak perlu dalil. Dengan rasa, dengan fitrah, dengan perasaan umum, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bener enggak bunuh-bunuhin orang? Lalu yang terjadi di Syria, di Irak, di Libya, di Tunisia, di Mesir, bener enggak? Apa seperti itu Islam? Allah tidak menyuruh saling membunuh kok. Allah menyuruh bersatu. Wa'tasimu, ya udah. Kenapa iblis disebut kafir oleh Allah? Tidak taat atau ngelawan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. La qala ana khairum minhu khalaqtani min narin. Iblis percaya Allah Tuhan, engkau menciptaku, Allah pencipta, tapi aku dicipta oleh engkau dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau mencipta Adam dari tanah. Iblis beriman Allah sang pencipta, mengaku bahwa aku yang mencipta engkau. Jadi iblis beriman enggak? Nurut enggak? Karena enggak nurut, maka dia disebut kafir. Nah, orang Islam disuruh bersatu malah bunuh membunuh. Kafir tidak ini. Jadi orang kafir itu bukan yang tidak percaya, orang yang lawan pun disebut orang kafir. Mana lebih ma'rifat, iblis apa kamu? Iblis masuk neraka enggak? Selamanya atau sementara?
Siapa yang bilang? Yang penting asal beriman, nanti di nerakanya sementara. Siapa yang bilang begitu? Berapa tahun iblis di neraka? Selamanya apa sementara? Siapa yang mengatakan yang penting asal beriman, kalaupun masuk neraka sementara nanti diangkat lagi? Siapa yang bilang begitu? Dari mana dalilnya? Allah nggak main-main. Itu persoalannya. Jadi aina anta, di mana kamu sebenarnya? Posisimu di mana? Min talabil haqqi waridha bihi amma siwa. Di mana kamu dalam mencari Tuhan kamu dan ridho kepada Tuhan kamu amma siwa, dari selain Allah. Artinya kamu hanya suka terima ning pesane Gusti Allah. Kamu hanya suka kepada Allah saja. Apa betul kamu hanya mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan ridho siapapun selain Allah? Di mana buktinya? Aina anta, buktikan maksudnya. Di mana kamu ini? Buktikan mana buktinya bahwa kamu mengklaim bahwa kamu hanya mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan ridho siapapun. Sanggup mengatakan yang penting Allah senang. Manusia sealam dunia tidak senang, tidak ada urusan. Emangnya gue pikirin? Kalau iya kamu bilang begitu, kenapa masih muncul bagaimana kata orang? Kenapa kata orang kamu pertimbangkan? Nggak ada urusan. Yang penting Allah suka, selesai. Sekalipun semua anak saudaramu, keluargamu, masyarakatmu tidak suka, nggak ada urusan. Yang penting Allah suka. Sudah ke situ belum? Selama ini di mana kamu nih? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, atau kama qala ta'ala. Di antara kamu ada yang berharap dunia, di antara kamu juga ada yang berharap akhirat. Allah tahu semua. Mana orang yang ingin menyenangkan Allah, mana orang yang ingin menyenangkan manusia. Mana orang yang ingin selamat di dunia, mana orang yang ingin selamat di akhirat. Allah tahu semua. Jangan berbohong kepada Allah. Wa qala fi maudin akhar yuriduna wajhahu, kamu ingin mengharapkan wajh Allah. Artinya hanya mengharapkan restu, mengharapkan ridha Allah. Betul? Kalau iya, antum turiduna wajhahu, ketika engkau berbuat baik apapun yang kamu lakukan, memberikan bantuan, sedekah, infak, wakaf, jariyah, dan sebagainya, apakah betul itu turiduna wajhallah? Mari kita uji. Ketika suatu ketika kamu kecewa atas kebaikanmu itu satu bukti bahwa kunku duduk kanggo wajhallah, duduk kanggo rene sira dewek kan, untuk wajahmu sendiri sebetulnya. Masih kecewa sih? Pernah gak kamu kecewa menolong seseorang lalu kecewa? Lah kenapa? Kalau kamu ya sengaja menolong Allah, belum tentu sudah dapat dipastikan tidak akan kecewa. Karena kamu harus yakin bahwa Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang berbuat untuk Allah pasti tidak akan ada kekecewaan. Dan tidak akan muncul peribahasa air susu dibalas dengan air. Tidak akan muncul dari mulutnya peribahasa kacang lupa sama. Jangan menipu dirimu sendiri. Jangan menipu dirimu sendiri.